Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan al-usulus sittah oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita masih di Al-Aslu As-Sadis, landasan yang keenam, di Al-Mas'alatu Tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, yambaghi an yu'lam annal ijtihad qad tayassar. Perlu diketahui bahwa berijtihad ya di zaman kita sekarang itu semakin dimudahkan. Ya, ijtihad di zaman kita sekarang itu semakin dimudahkan oleh Allah. Kata beliau, wa min rahmatillah annahu kullama ta'akhkhara az-zaman sahhalallahu al-ilma. Dan termasuk di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu setiap kali mendekati akhir zaman, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan ilmu didapatkan oleh hamba-hambanya. Artinya Allah mudahkan hamba-hambanya untuk mendapatkan ilmu. Ya, maksudnya ilmu di sini ilmu agama. Li dha'fihim min nas wa madarikihim fallahu bi rahmatihi fa innallaha bi rahmatihi sahalal ilma. Ini disebabkan karena semakin mendekat akhir zaman, perhatian kaum muslimin, perhatian umat Islam terhadap ilmu semakin meningkat atau semakin menurun? Semakin menurun. Ya, perhatian kaum muslimin terhadap ilmu itu semakin menurun. Maka sebaliknya Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu semakin mudah untuk didapatkan. Ya, karena tadi perhatian kaum muslimin terhadap ilmu semakin menurun. Fajumi'atil ahaditsun nabawiyah wal atharu wa aqwalu ahlil ilm fil kutub. Maka jadilah di zaman kita sekarang kita dapati hadis-hadis Nabi SAW itu sudah terkumpulkan. Ya, hadis-hadis Nabi SAW sudah tersusun, terkumpul. Demikian juga athar, riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi SAW, ucapan-ucapan para ulama. Ya, dari zaman ke zaman itu semua sudah terkumpul, tersusun dalam kitab-kitab. Fatayassarat katsiran, maka banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di zaman kita sekarang untuk mendapatkan ilmu. Fa innal ijtihad qad tayassara amman qablana. Maka kalau ilmu sudah mudah untuk didapatkan, maka berarti otomatis ijtihad itu juga semakin dimudahkan. Ya, karena ilmu semakin mudah berarti ijtihad juga semakin mudah. Amman qablana, jika dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita, kaum muslimin sebelum zaman kita. Fa inna man qablana kanu yarhaluna syahra fi haditsin wahid. Dahulu para salaf
Mereka harus menempuh perjalanan selama 1 bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari atau apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah misalnya, atau dilakukan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau menghabiskan usianya, menghabiskan hidupnya berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis Nabi SAW. Ya, kalau kita di zaman sekarang gimana? Untuk mencari satu hadis Nabi SAW butuh waktu berapa? Detikan. Ya, dan tinggal kelesetan. Ya, nggak perlu biaya, nggak perlu perjalanan jauh, ya nggak perlu bekal, nggak perlu, ya cuman tinggal kelesetan. Sudah bisa mendapatkan bukan satu lagi, ya banyak hadis-hadis Nabi SAW. Wa nahnu fi hadhil azman, sedangkan kita di zaman kita sekarang qad jumi'at lana sunnah wa duwinat thumma fuhrisat thumma ruttibat ila ghairi dzalik. Di zaman kita sekarang hadis Nabi SAW sudah disusun ya dalam buku-buku, kemudian susunannya itu juga sudah dirapikan. Bab-bab ini tentang wudhu, ya bab tentang sholat sudah disendiri-sendirikan enggak? Ya sudah disendiri-sendirikan. Ya perhatikan di Sahih Bukhari misalnya ada Kitabul Iman, hanya berbicara tentang masalah-masalah iman. Dikumpulkan di situ hadis-hadis yang berbicara tentang iman. Ya Kitabus Shalah, ya dikumpulkan di situ hadis-hadis tentang sholat. Ya Kitabuz Zakah, Kitabul Hajj, Kitabun Nikah, ya Kitabul Ahkam dan seterusnya. Ya, ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita sekarang. Bahkan di zaman saya sekarang jika dibandingkan dengan ustadz-ustadz di zaman dahulu, itu zaman sekarang jauh lebih dimudahkan lagi. Ya, kalau saya lihat beberapa ustadz-ustadz asatidzah di zaman-zaman sebelumnya, mereka untuk mendapatkan ilmu, ya untuk membaca buku, mau nggak mau yang pertama mereka harus beli kitabnya, harus beli bukunya, ya atau kalau enggak fotokopi, ya atau kalau enggak mereka harus rajin ke maktabah, rajin ke perpustakaan untuk membaca kitab tersebut. Demikian juga ketika mereka menulis tulisan, menulis makalah, kan harus ada referensi. Ya, mereka harus banyak membaca, menelaah, meneliti kitab-kitab tersebut, dibukai satu-satu, dipetani satu-satu. Ya, ingin mencari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dicari di majmu' fatwa yang berjilid-jilid itu, dipetani siji-siji. Ya. Di zaman saya sekarang mudah. Kalau kepengen punya kitab tertentu, maka tinggal cari. Ya, tinggal cari. Tinggal cari, mendapatkan kitab bahkan bentuknya itu sama seperti kitab aslinya. Ya, seperti misalnya ini. Ya sini ngawur aja wis. Nah, sama seperti kitab aslinya. Kok peteng ya? Ya, sama seperti kitab aslinya. Ya, sama seperti cetakannya. Ya, tinggal dibaca di sini. Atau misalnya kalau ingin mencari, misalnya di dalam kitab ini saya ingin mencari ucapan penulis yang mengucapkan ini itu ada di halaman berapa. Ya, maka ada aplikasinya namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Tinggal dicari keywordnya, ketemu itu kitab apa, ada di halaman berapa, ada di jilid berapa, sudah langsung ketemu ucapannya itu. Ya, semakin dimudahkan. Ya, tapi meskipun begitu dimudahkannya, iya, jika dibandingkan ustadz-ustadz di zaman dahulu, itu mereka lebih banyak membaca ternyata. Karena di zaman kita sekarang semakin dimudahkan, maka semakin malas. Ya, itu kembali ke manusianya sendiri ya. Kembali ke orangnya sendiri. Ada yang semakin dimudahkan seperti ini, maka semakin rajin dia membaca. Ya, semakin giat dia untuk belajar. Tuh. Mana tadi? Masalah berapa tadi? Tsalitsah. Oh ini.
Tapi kemudian kata beliau, lidza dzakara ghairu wahidin min ahli ilm annal ijtihad qad tayassar. Oleh karenanya disebutkan oleh lebih dari satu ulama, banyak yang menyebutkan bahwa berijtihad di zaman kita sekarang itu semakin dimudahkan. Wa mimman bayyana hadza bayanan wadihan al-allamatu asy-Shinqiti fi kitabih Adwa'il Bayan. Dan di antara yang menyebutkan bahwa ijtihad di zaman kita sekarang ini semakin mudah, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, pengarang kitab Adwa'ul Bayan, kitab tafsir. Ya, tafsir Adwa'ul Bayan. Ketika beliau menafsirkan firman Allah di surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Ya, ketika menafsirkan ayat ini beliau menjelaskan fabayyana annal ijtihada qad tayassara lil ghayah. Beliau menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa di zaman kita sekarang ijtihad semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Wa hadza yaquluhul ulama. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Lamma kanat indahumul kutub, ketika mereka mendapati bahwa hadis-hadis, kitab-kitab para ulama sudah dicetak, sudah dirapikan dalam bentuk kitab-kitab, mereka mengatakan ijtihad semakin dimudahkan. Fa kaifa law adraku zamanana indana hadhil maktabat al-elektroniyah. Bagaimana lagi kalau ulama-ulama tadi, ya ulama-ulama sebelum kita, kalau mendapati zaman kita sekarang ada namanya perpustakaan elektronik. Ya, perpustakaan elektronik. Ini tablet ini. Ya, ini belum saya upgrade memorinya sampai maksimal ya. Ya, memorinya mungkin cuma 64 GB. Itu sudah bisa diisi sekitar ya ratusan ribu kitab. Ya, 100.000 berapa gitu. Itu pun belum penuh semuanya. Ya. Bagaimana lagi kalau di-upgrade memorinya lebih banyak lagi, maka perpustakaan yang kita lihat begitu besarnya itu terkumpul dalam hanya satu alat ini saja. Ya. Saking bingung ya maca sing dhisik. Ya. Tapi bagaimana lagi kalau ulama-ulama di zaman sebelum kita, ya, atau para ustadz-ustadz di zaman sebelum kita, mereka tahu ada yang namanya perpustakaan elektronik seperti ini, maka tentu mereka lebih lantang lagi mengatakan ijtihad di zaman kita sekarang semakin dimudahkan. Fa innal ijtihad yatayassar aktsar wa aktsar. Maka sungguh ijtihad lebih dimudahkan dan lebih dimudahkan. Wa qad bayyana al-allamatu Asy-Shinqiti anna hadha muqtada qaulihi ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata al-Imam Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ketika beliau menafsirkan surat Al-Qamar ayat 17 ini, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dipelajari. Nah, di antara bentuk konsekuensi dari ayat ini adalah Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari agamanya di zaman kita sekarang. Ya, belum lagi kajian-kajian yang bentuknya audio ataupun visual. Ya, dulu seorang ketika ingin mendengar kajian masyayikh, kajian syekh, maka dia harus datang ke majelisnya syekh, entah di Saudi, ya, entah di Mesir mungkin, atau di Yaman, harus budal merunu, baru bisa bermajelis dengan syekhnya. Ya, kalau kita di zaman sekarang sudah ada apa? Streaming. Ya, kemudian ada rekamannya diupload di YouTube misalnya, kita bisa langsung mendengarkan kajian syekh tersebut. Kalau ada kalimat syekh yang tidak kita pahami, bisa diulang lagi. Sih, mau syekh ngomong apa sih? Gak sepiro krungu mau. Ya, kalau di majelis beneran bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kalau sudah kelewatan ya sudah kelewatan, gak esok dibaleni syekhnya. Ya, tapi kalau lewat YouTube lebih dimudahkan. Sih, tadi syekh ngomong apa sih? Bahkan ada transkripnya. Jadi syekhnya ngomong apa, di bawahnya ada, bukan terjemah loh ya. Apa? Iya, transkrip ya. Ya, salinan ucapan syekhnya tadi itu ada.
Nah, dimudahkan seperti ini, tetap yang lebih berkualitas justru orang-orang yang hadir langsung di kajiannya Syekh daripada yang hadir lewat streaming tadi. Ya, justru yang lebih memuliakan majelisnya Syekh adalah yang hadir langsung. Ya, rata-rata yang streaming coba rata-rata ya, nggak semuanya ya, tidak menghormati adab-adab majelis ilmu. Ya, mungkin dengerin kajian, kajian Syekh atau Ustadz sambil makan, sambil ngopi, sambil ngobrol, kelesetan, ya kan, pakai kaosan. Ya. Itu minusnya. Ya, namanya ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Lanjut kata Syekh, wa mithlu hadza yu'dhi muta'assibatal madhahibil arba'ah. Nah, dimudahkannya kaum muslimin mendapatkan ilmu seperti zaman sekarang ini sangat-sangat mengganggu orang-orang yang fanatik terhadap madhab. Nggak senang mereka. Dimudahkannya ilmu seperti ini, hadis dengan mudah didapatkan, dalil dengan mudah didapatkan, ini bagi orang-orang yang fanatik, ta'assub kepada madhab, nggak nyaman mereka dengan kondisi seperti ini. Fa innahum yuriduna tasydid fil ijtihad. Karena tujuan mereka adalah untuk mengekang kaum muslimin dengan ijtihadnya para ulama-ulama saja. Ya, nggak boleh kaum muslimin mendapatkan ilmu, mendapatkan dalil langsung di luar dari apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama mazhab tersebut. Nggak boleh. Ya. Karena mereka ini sangat keras, sangat ketat dalam masalah ijtihad. Hatta yadarrad daris lil fiqhi an yata'assaba lima fi kutubihim. Sampai-sampai mereka memaksa orang-orang yang belajar ilmu, ya belajar ilmu fikih, untuk wajib fanatik kepada kitab-kitab fikih tersebut. Ojo keluar dari fikih ini. Jangan keluar dari kitab fikih ini. Ya. Fakullama arada an yakhruja amma fi kutubihim lid dalil syar'i. Ketika ada seseorang yang ingin keluar dari pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih tersebut, ya, ada misalnya kita belajar fikih Syafi'i, nanti akan dijelaskan. Di sini Syekh bukan dalam rangka untuk mencela orang-orang yang belajar madhab. Ya, tidak ada sama sekali ucapan Syekh yang mencela orang-orang yang belajar mendalami madhab, enggak. Yang dicela apanya? Fanatik terhadap madhab tersebut. Ya, nanti bahkan justru dibawakan oleh Syekh, seorang ketika ingin belajar fikih, hendaklah dia memang mendalami pelajaran madhab. Tapi tidak mesti demikian, orang yang belajar madhab menjadi orang yang fanatik madhab. Ini bukan suatu kelaziman. Ya, ketika kita belajar madhab Syafi'i, kita pelajari. Kemudian tatkala kita ingin keluar dari pendapat madhab Syafi'i dalam satu masalah misalnya, saya tidak sependapat dengan madhab Syafi'i ini, misalnya, karena ada dalil yang justru menabrak pendapat ini. Nah, kalau ada orang yang modelnya seperti ini, ingin keluar dari pendapat madhab, maka para fanatikus madhab ini akan mengatakan, inna hadha la yasihhu illa lil mujtahid. Fulan, ente nggak boleh kayak gitu. Yang boleh kayak gitu itu cuma siapa? Mujtahid. Ya, yang boleh keluar dari pendapat madhab itu cuma seorang mujtahid. Wal ijtihad syadid wa anta lasta min ahlil ijtihad. Dan berijtihad itu syaratnya berat. Ya, ijtihad itu syaratnya sangat berat. Dan kau bukanlah orang yang ahli dalam berijtihad. Maka balik omane ke madhab. Jangan keluar dari pendapat madhab ini. Ya, tapi kembali ke madhab tersebut. Wa qad ajaba ala hadhihi syubha Asy-Syaikh Al-Allamah Sulaiman Ibnu Abdillah rahimahullahu taala faqala. Maka Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullah menjawab syubhat ini. Beliau mengatakan, in aradu al-mujtahid al-mutlaq fana'am. Kalau yang mereka maksud bahwa berijtihad itu susah, syarat ijtihad itu berat, yang dimaksud adalah mujtahid yang mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya apa? Kemarin sudah kita bahas. Orang yang paham banyak bidang-bidang agama, ya kan? Orang yang paham banyak bidang-bidang agama, masalah ekonomi paham, ya, masalah muamalah paham, masalah
fikih jinayat paham, masalah ini paham. Kalau yang dimaksud adalah mujtahid yang seperti itu, iya kita setuju, kata beliau. Fa innahu qalilun minan nas. Karena ulama yang banyak menguasai bidang-bidang agama, banyak atau sedikit yang modelnya kayak gini? Sedikit. Ya, ini namanya mujtahid mutlak, yaitu seorang alim, ahli ilmu yang menguasai banyak bidang-bidang agama, ini sedikit. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang kata manusia di zaman beliau, kalau Syekhul Islam berbicara tentang masalah hadis, maka seakan-akan beliaulah orang yang pakar dalam masalah hadis. Kalau beliau berbicara masalah fikih, maka seakan-akan beliau orang yang paling pakar dalam masalah fikih. Kalau beliau berbicara tentang tafsir, maka beliau adalah orang yang paling pakar dalam masalah tafsir itu. Ya, ini menunjukkan beliau merupakan mujtahid mutlak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sebenarnya punya mazhab tersendiri, cuman beliau dinisbatkan mazhabnya kepada mazhab Hambali. Amal ijtihadul muqayyad falaisa kadzalik. Tapi kalau yang dimaksud sama para fanatikus mazhab tadi, bahwasanya ijtihad itu berat, yang dimaksud mereka adalah mujtahid yang muqayyad. Muqayyad berarti lawannya tadi apa? Hanya satu bab, satu bidang agama saja. Ya, mujtahid dalam satu bidang agama saja. Maka yang seperti ini, kata beliau, wa huwa maisur. Tidak, ini dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam permasalahan-permasalahan tertentu, seseorang mungkin bisa dia berijtihad kalau dia memiliki tools, punya alat dalam ijtihad tersebut. Ila akhiri kalamihi rahimahullah. Fal maksud, maka kesimpulan dari yang beliau sampaikan di poin ini, annal ijtihada qad tayassar, bahwasanya ijtihad telah dimudahkan. Fatalibul ilmi idza darasa usulal fiqhil amali, apabila seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia belajar usulul fiqh, prinsip-prinsip dalam ilmu fikih, wa tadarraba 'alal masail, kemudian dia meningkatkan pembelajarannya, wa kana dza fahmin, dan dia memang orang yang memiliki pemahaman, memiliki ilmu, wa darasahu ala mawthuq, dan dia belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, maka fa innahu yashulu alaihi ma'rifatar rajih fil masail. Maka kalau orang seperti ini, dia sudah bisa mengetahui mana pendapat yang lebih kuat dari permasalahan tersebut. Ya, dia sudah bisa menentukan ini kayaknya pendapat lebih kuat ini. Ya, kayaknya yang pendapat lebih rajih yang ini. Siapa yang dimaksud? Apakah ulama yang mujtahid mutlak? Bukan. Talib. Ya, seorang penuntut ilmu biasa. Kalau dia tekun mempelajarinya, dia punya pemahaman terhadap dalil, ya, maka ketika ada suatu permasalahan, mudah baginya, bisa baginya, mungkin baginya untuk menentukan mana pendapat yang lebih rajih, mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Lidha idza darasa talibul ilmi matnan fiqhiyan, kalau ada seorang penuntut ilmu mempelajari matan fikih, matan maksudnya ya teks kitab fikih lah, ya, seperti Zadul Mustaqni' misalnya, dia belajar fikih, famarrat bihi masailu wa hiya mukhalafatu lid-dalil syar'i wa indahu alatu ijtihadin fala yajuzu lahu an yata'assaba lima fi hadhil mutun. Ada kita lagi belajar fikih madhab dari kitab matan Zadul Mustaqni' misalnya, fikih Hambali. Kemudian kita dapati di dalam kitab fikih tersebut, dalam satu permasalahan ada pendapat dalam kitab tersebut yang bertentangan, sangat bertentangan jelas dengan dalil syar'i. Entah qala Allah ataupun qala Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya. Kemudian kita sebagai penuntut ilmu punya alat untuk berijtihad. Ya, kita memiliki kemampuan untuk berijtihad. Yaitu kita paham bahasa Arab. Ya, kemudian kita paham tentang nasikh dan mansukh misalnya. Kita paham tentang
mana yang mutlak dan mana yang muqayyad. Kemudian kita bisa meneliti tadi dengan maktabah elektronik tadi itu, kita bisa meneliti. Ya, kita meneliti sendiri, menelaah sendiri. Maka ketika sudah jelas bahwasanya dalil ini bertentangan dengan pendapat dalam kitab fikih tersebut, maka nggak boleh kita tetap kekeh ngotot dengan pendapat yang ada dalam kitab fikih tersebut dan kita tinggalkan dalilnya tadi, nggak boleh. Ya, karena ini termasuk bentuk ta'assub, fanatik mazhab. Bal yajibu lahu an yaqula bima dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah fi nadharihi. Yang wajib baginya adalah dia berpendapat seperti yang ada di dalam dalil. Ya, seperti yang ada di dalam dalil-dalil syar'i tersebut. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-ijtihadu yatajazza. Ya, ijtihad itu bermacam-macam. Ini sudah disinggung sebenarnya sama Syekh sebelumnya, bahkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab sebelumnya juga sudah disinggung bahwasanya ijtihad ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Ya, intinya di sini beliau menjelaskan bahwa tidak ada persyaratan orang yang berijtihad itu harus menguasai semua bidang agama dulu. Ya, tidak harus, dia harus menguasai semua bidang agama dulu, baru kemudian dia boleh berijtihad. Kalau tahumu cuma 1-2 bidang agama, maka kau nggak boleh ijtihad. Ini nggak ada persyaratan seperti itu. Ya, siapapun bisa berijtihad sepanjang dia memang memiliki tools, memiliki alat-alat ijtihad tadi itu. Permasalahan yang kelima tentang masalah taklid. Kata beliau, at-taqlidu jaizun bil ijma'. Taklid itu hukumnya boleh. Ya, taklid itu hukumnya boleh. Dalam permasalahan-permasalahan tertentu, ya taklid hukumnya boleh. Ini ahlu sunnah pertengahan. Antara orang-orang yang melarang taklid, yang nggak boleh taklid katanya. Ya, dan antara orang-orang yang mengharuskan taklid. Ya, maka kita berada di pertengahan. Taklid itu boleh bagi orang-orang am, bagi orang-orang awam. Ya, namun bagi orang yang sudah memiliki kemampuan berijtihad, maka dia berijtihad dengan ijtihadnya. Tidak boleh dia taklid. Karena nanti dijelaskan taklid itu madhmum. Taklid itu secara asal tercela. Kita baca di sini. Kayak misalnya kita dalam masalah hadis. Ya, kebanyakan ustadz-ustadz bahkan yang melarang taklid. Ya, ustadz ada seorang yang mungkin melarang taklid, nggak boleh kita taklid. Ya, mungkin kita bisa husnudon. Maksudnya nggak boleh taklid itu adalah taklid yang buta, taklid buta. Nah, ini nggak boleh. Taklid dalam masalah menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah. Ya, taklid istilahnya, apapun pokoknya pendapatmu maka aku ikuti. Wis pokoknya melok, meskipun itu menentang Allah, menentang Rasul, wis pokoknya melok. Nah, ini taklid yang taklid buta. Ya, mungkin kita husnudon yang dimaksud beliau, dimaksud seseorang adalah taklid secara membabi buta. Ya, itu tercela, itu dilarang secara total. Tapi kalau taklid dalam batasan-batasan tertentu, ya, taklid dalam batasan-batasan tertentu, maka itu hukumnya boleh. Seperti misalnya kita dalam ilmu hadis, kebanyakan ahli ilmu di zaman sekarang taklid kepada pendapatnya siapa? Dalam mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis, taklid kepada Syekh Albani. Taklid, kita nggak tahu kenapa Syekh Albani ini kok mendhaifkan hadis tersebut. Pernah nggak neliti antum? Iya, hadis ini dhaif karena ada ulama, karena ada perawi yang bernama Fulan bin Fulan. Ya, Fulan bin Fulan ini adalah terputus sanadnya dengan atasnya. Misalnya ini, Fulan bin Fulan terputus sanadnya dengan yang atasnya. Pernah nggak kita meneliti Fulan bin Fulan ini lahir tahun berapa? Kok dikatakan terputus sanadnya dengan yang di atas? Pernah nggak meneliti gitu? Nggak pernah. Ketika Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif, maka kita melok taklid. Ya, ini taklid yang dibenarkan. Karena apa? Kita nggak mampu untuk meneliti seperti itu. Ya, butuh waktu tahunan, butuh waktu lama untuk bisa
ya, mencapai derajat sebagai seorang muhaddits, seorang ahli hadits seperti itu. Nah, maka boleh dalam hal ini karena kita nggak mampu, boleh dalam hal ini kita taklid kepada orang yang memang kredibel loh ya. Jangan taklid kepada sembarang orang. Taklid kepada orang yang memang kredibel. Memang dia pantas untuk ditaklidi karena dia memang memiliki ilmu. Dia punya kapasitas dalam hal tersebut. Ya. Kita baca di sini, taklid jaiz bil ijma', berdasarkan ijma' min haitsul asal, secara asal. Ya, disebutkan ijma'nya oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Fal-ami, kata beliau, al-ami, apa al-ami? Awam, ya, orang-orang awam, yajuzu lahu an yuqallida ijma'an. Secara ijma' orang-orang awam boleh untuk taklid kepada pendapat ulama. Wala yasa'uhu illa mithla hadza. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang awam kecuali ini, kecuali taklid kepada pendapat ulama. Amma man dhahara lahu dalil fala yajuzu lahu an yuqallida ijma'an. Tapi barang siapa yang sudah nampak dalil atasnya, maka dia nggak boleh taklid. Secara ijma, kesepakatan ulama, kalau sudah nampak dalil, maka nggak boleh taklid kepada pendapat ulama tersebut. Contoh, kita bingung ini, anggap kita nggak punya ilmu ya, awam, sampai hukum khomernya nggak weruh, ya kan? Ini orang awam yang tingkat parah kan, sampai hukum khomer saja nggak tahu. Ya mungkin orang yang mu'alaf baru masuk Islam, ya kan? Dia nggak tahu. Maka akhirnya dia mendapati pendapat dari para ulama-ulama madhab, dari madhab Hanafi, bahwasanya khomer diperbolehkan. Ya, khomer itu diperbolehkan. Yang haram hanya khomer yang terbuat dari ainab, dari anggur saja. Nah, orang awam ini boleh nggak dia taklid kepada pendapat madhab Hanafi ini? Lah ya awalnya boleh. Ini orang awam ini, kita bicara jangan antum loh ya. Awas. Balik ke cerita awal yang kita ceritakan dari pertama ini siapa? Orang awam yang nggak tahu hukum sama sekali memang. Mungkin mu'alaf yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di tengah hutan, nggak tahu dia. Hukum khomer dia nggak tahu. Ada khomer di hadapannya, maka dia dapati pendapat ulama Hanafi bahwasanya khomer boleh kecuali yang anggur. Nah, kita ketan. Ya, ini dari ketan bukan dari anggur. Nah, maka boleh nggak dengan pendapat dari mazhab Hanafi tadi bermodalkan itu, maka dia meminum khamr tersebut? Boleh. Ya, awas bagi siapa? Awam, nanti jangan keluar terus. Ayo, jangan keluar terus beli nanti. Enggak. Nah, terus habis gitu orang ini tadi yang habis minum khamr tadi, dia kan semakin belajar kan, semakin belajar karena tadinya mu'alaf baru masuk Islam, akhirnya dia semakin belajar. Didapati hadis Nabi SAW, Nabi berucap di situ, kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya, setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Nah, tadi yang habis minum tadi itu gimana? Dia masih tetap dengan pendapat mazhab Hanafi tadi atau dia berpegang dengan dalil? Nah, ini yang dimaksud sama beliau tadi. Kalau orang awam, dia masih diberi uzur mengikuti pendapat, taklid kepada pendapat ulama tersebut. Tapi kalau sudah nampak, sudah sampai dalil kepadanya, jelas dalilnya bertabrakan dengan pendapat mazhab tersebut, tidak boleh dia ngotot dalam pendapat mazhabnya. Kalau dia ngotot dalam pendapat mazhabnya, maka ini namanya muta'assib, orang yang fanatik terhadap mazhab. Ya, apalagi kalau sudah sesuai pendapat mazhabnya dengan hawa nafsunya, anak cocok sama mazhab ini, wah repot ini. Kenapa cocok? Sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau ikut dalil, wah sorok kabeh iki uripe. Ya. Nah, terus gimana Ustaz? Imam Abu Hanifah tadi, apakah dia nggak berdosa
menghalalkan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Khamr jelas-jelas haram, tapi beliau mengatakan khamr itu boleh kecuali yang anggur. Gimana sikap kita? Husnudzon kepada para ulama tersebut. Naam, bisa jadi yang pertama belum sampainya dalil kepada beliau. Ya, karena dalil hadis Nabi SAW itu tidak seperti di zaman sekarang. Ya, tinggal klik langsung apa? Langsung dapat. Atau kalaupun beliau sudah mendapatkan dalilnya, ya kalaupun beliau sudah mendapatkan dalilnya, Ustaz kan di Quran ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Tuh ada dalilnya dalam surah Al-Maidah. Allah mengharamkan khamr. Di situ Allah mendatangkan dalam bentuk khamr. Tapi tidak diperinci khamr di situ terbuat dari apa khamrnya. Ya kan? Allah hanya mendatangkan innamal khamru, sesungguhnya khamr. Tapi tidak diperinci khamr di situ terbuat dari apa. Maka Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah mengembalikan kepada urf yang terjadi ketika ayat ini turun, yaitu rata-rata kebanyakan orang-orang Arab dahulu mereka khamrnya terbuat dari apa? Anggur. Nah, mereka khamrnya terbuat dari anggur. Maka diambil kesimpulan bahwasanya yang dilarang dalam ayat ini adalah khamr yang dari anggur. Sedangkan khamr-khamr yang lain tidak ada dalil spesifik mengharamkannya. Ini sisi pendalilannya mereka. Ya. Maka kita husnudzon. Kalaupun sudah sampai dalil tentang hadis tadi, semua khamr itu haram terbuat dari apapun, mungkin sampainya itu dari jalur yang lemah. Ya, padahal ada jalur lain yang sahih, tapi belum sampai kepada beliau. Maka kita husnudzon kepada para ulama-ulama tersebut. Ya, nah adapun yang mengikuti, tetap ngotot mengikuti pendapat ulama tersebut, padahal sudah nampak dalil atasnya, ini yang kita kerasi. Ini yang kita peringatkan. Ya. Fala yajuzu lahu an yuqallida ijma'an kama taqaddam fi kalami al-Imam Asy-Syafi'i. Wa qad akhta'a ba'dul mu'asirin wa yakthuru hadha fi ahli al-hadits fi biladil Hindi wa Pakistan. Dan sebagian orang-orang di zaman sekarang keliru, kata beliau. Dan ini kebanyakan terjadi pada para ahli hadis dari negeri India ataupun Pakistan, di mana mereka mengatakan fasyaddadu fi tahrimit taqlid. Mereka sangat kencang mengharamkan manusia untuk taklid. Ya, bahkan taklid dalam akidah juga diharamkan sama mereka. Kenapa? Ingat tentang hadis fitnah kubur. Pendalilan mereka di situ, hadis tentang azab kubur. Nabi SAW menceritakan orang yang murtab, yang terbata-bata ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya man rabbuka, apa kata orang ini? La adri. Pernah dengar hadis itu? Ya, la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaqulun faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku ikut-ikutan mengatakan itu. Nah, ini berarti gak boleh ikut-ikutan. Apa maksudnya ya? Gak boleh ikut-ikutan berarti. Ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dia mengatakan la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaqulun faqultu. Aku cuman mendengar orang-orang mengatakan nabi itu Muhammad, nabi itu Muhammad, maka aku melok-melok mengatakan nabi itu Muhammad. Demikian juga ketika ditanya wa madinuk, apa agamamu? Dia juga mengatakan seperti itu. Aku cuman melok-melok saja. Maka faduriba bimitraqatin min hadid. Dia dipukul dengan pecut yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Yasma'uha kullu syai'in illal insu wal jin. Teriakannya ini didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Maka di sini orang ini disiksa gara-gara ikut-ikutan, ikut-ikutan mengatakan Allah, Rob itu Tuhan itu adalah Allah, ikut-ikutan mengatakan Tuhan Nabi itu adalah Muhammad, agama itu Islam. Maka orang ini disiksa gara-gara taklid katanya. Ya, maka beda pembahasannya.
Nah, makanya di antara penyimpangan orang-orang Asy'ariyah juga, bahwasanya dalam masalah akidah ini, ya masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh taklid. Ya, kita harus keluar dulu dari kepercayaan kita, kemudian kita cari sesuatu yang bisa meyakinkan kita, yaitu dengan nazar, melihat ciptaan-ciptaan Allah, merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, sampai kita yakin baru kita masuk lagi ke dalam agama Islam. Itu diantara persyaratan ya orang yang mau masuk Islam, kata mereka adalah harus nazar, yaitu merenungkan dulu. Nah, kalau antum dari lahir sudah Islam, wah ini keislaman antum nggak sah ini. Karena keislaman yang cuman apa? Taklid sama bapak ibu antum. Ya kan? Taklid sama bapak ibu antum. Maka kewajiban antum, kata mereka, antum keluar dulu dari keimanan antum sekarang. Ya, kemudian antum cari sesuatu yang bisa ojo dipraktekno lho. Enggak, ini ngawur ini. Ya, kemudian antum cari apa yang bisa meyakinkan antum sampai antum benar-benar yakin, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena keyakinan antum, maka baru antum masuk Islam lagi. Nauzubillah. Lah ya apa kalau misalnya begitu keluar dulu mati tiba sama. Dorong login mana ini? Sudah log out, belum login lagi nih, mati kemudian habis itu. Nauzubillah. Ya maka nggak ada namanya orang masuk Islam, cukup dia dengan 2 kalimat syahadat. Nggak perlu ada namanya tafakur terlebih dahulu, nador, supaya keimanannya mantap, bukan keimanan yang taklid, nggak ada. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, di sini beliau membedakan antara orang yang taklid kepada seorang alim dengan orang yang taklid tapi taklidnya itu secara membabi buta, mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Yang pertama boleh hukumnya, taklid kepada seorang alim yang kita percaya. Sedangkan yang kedua, taklid kepada seseorang dalam rangka mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan, ini hukumnya haram, nggak boleh. Nah ini bedanya mungkin agak bingung bagi sebagian orang, gimana membedakannya. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.